Definisi komunitas. Komunitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu community, yang berarti masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Definisi komunitas menurut para ahli. Yang pertama, dari Ferdinand Tonis. Komunitas merupakan konsep dari Gemeinschaft atau paguyuban. Mereka yang tergabung dalam Gemeinschaft didasari oleh gagasan kesatuan. Yang kedua, menurut Sujunus Kanto, komunitas merupakan sekelompok manusia yang menunjuk pada warga suatu daerah seperti desa, kota, suku, atau bangsa. Ciri-ciri komunitas: yang pertama, ada kesatuan hidup yang tetap dan teratur. Yang kedua, bersifat teritorial. Unsur-unsur komunitas: yang pertama, ada seperasaan. Yang kedua, sepenanggungan. Yang ketiga, saling memerlukan. Kekuatan pengikat komunitas adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosial yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, dan sosial ekonomi. Jenis-jenis komunitas ada dua, yaitu komunitas masyarakat tradisional dan komunitas masyarakat modern. Contohnya, untuk pertama, komunitas masyarakat tradisional yaitu masyarakat suku Baduy. Tingkat kesetiaan mereka terhadap kelompok dan adat istiadat sangat kuat. Yang kedua, contoh dari komunitas masyarakat modern yaitu berdasarkan kesamaan minat, profesi, dan hobi. Contohnya komunitas sepeda, pecinta hewan, dan komunitas baca. Definisi kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dan pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Keterkaitan antara kearifan lokal dan kondisi geografis atau lingkungan alam, karena kearifan lokal terbentuk sebagai budaya unggul dari masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis. Kearifan lokal merupakan produk masa lalu yang patut dijadikan pegangan hidup dan penilaian lokal, namun terkandung nilai yang universal. Lalu yang kedua, ruang lingkup kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sifat kearifan lokal tidak selalu tradisional, mencakup kearifan masa kini, dan bermakna lebih luas. Berikut ruang lingkup kearifan lokal. Yang pertama, pengetahuan lokal. Menurut Pusli Bangdut, kearifan lokal mencakup pengetahuan baik yang diperoleh dari generasi ke generasi sebelumnya maupun dari berbagai pengalaman masa kini. Yang kedua, nilai lokal. Kearifan lokal menciptakan nilai lokal yang disepakati dan dijalani masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Dilandasi oleh nilai-nilai yang disesuaikan masyarakat dan dapat mengembangkan nilai-nilai sendiri yang disepakati, sehingga bersifat fleksibel. Lalu yang ketiga, keterampilan lokal. Keterampilan lokal bergantung pada kondisi geografis tempat tinggal masyarakat setempat. Tujuannya memenuhi kebutuhan keluarga, disebut juga bersifat ekonomi subsisten. Merupakan keterampilan hidup atau yang disebut juga life skill. Lalu yang keempat, SDA lokal. Mengambil dan mengelola SDA sesuai kebutuhan tanpa mengeksploitasi secara berlebihan. Yang kelima, mekanisme pengambilan keputusan. Bisa melalui 3 jalur, yaitu demokratis, otoriter, dan suara terbanyak. Lalu yang keenam, solidaritas kelompok. Memiliki media untuk mengikat warganya, contohnya seperti kepala suku, dan setiap anggota saling memberi dan menerima sesuai bidang dan fungsinya. Yang pertama, ada ciri-ciri kearifan lokal. Menurut Mondarjito, unsur budaya daerah potensial sebagai lokal jenius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Dan berikut ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan hidup terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Terus, adapun menurut Pompit dan Nantasuan, karakteristik kearifan lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Nah, Pompit dan Nantasuan juga menjelaskan bahwa kearifan lokal hadir dalam berbagai bentuk melalui pemikiran, cara kerja, cara hidup, dan nilai sosial. Permasalahannya adalah kearifan lokal biasanya tidak diterbitkan dan
dipromosikan secara resmi, akibatnya sulit bagi masyarakat untuk belajar dan menggunakan pengetahuan jenis ini. Nah, selanjutnya ada fungsi dari kearifan lokal itu sendiri. Nyoman Sirta menyatakan bahwa kearifan lokal memiliki berbagai bentuk dalam masyarakat. Karena bentuknya beragam, fungsi kearifan lokal pun menjadi beragam. Berikut beberapa fungsi kearifan lokal menurut Sirta. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, misalnya upacara daur hidup dan konsep kada patrate. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah kebudayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat dan upacara daur pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang ketujuh, bermakna politik, misalnya dalam upacara ngakuk merana dan kekuasaan patron klien. Bentuk kearifan lokal di Indonesia. Nyoman Sirta menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Terdapat pendapat lain yang mengklasifikasikan kearifan lokal ke dalam dua aspek, Azan 2013, yaitu yang pertama, wujud nyata, tangible. Yang pertama, tekstual. Yang kedua, bangunan atau arsitektual. Yang ketiga, benda cagar budaya atau tradisional, karya seni. Lalu, yang tidak berwujud, intangible. Contohnya yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita, serta nilai-nilai ajaran tradisional. Serat ini disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Lalu, potensi kearifan lokal di Indonesia. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Misalnya, pada seni tekstil di Indonesia, masyarakat Jawa memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Indonesia. Tidak hanya motifnya yang indah, namun di balik motif tersebut tersimpan makna yang mendalam. Motif-motif batik tersebut berisi nasihat, harapan, dan doa kepada Tuhan. Yang kedua, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kearifan lokal mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tentunya hal ini bukan tanpa maksud, melainkan agar keberlanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Lalu yang ketiga, kearifan lokal dalam bentuk mitos masyarakat. Mitos terhadap pohon-pohon keramat banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Disadari atau tidak, mitos ini sangat membantu keseimbangan alam. Pohon besar secara ilmiah memang menyimpan cadangan air tanah dan penyedia oksigen. Begitupun mitos terhadap hewan yang dianggap keramat turut menyumbang pelestarian hewan dari kepunahan. Yang keempat, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Nenek moyang kita telah mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Contohnya, sistem pertanian nyabuk gunung di Jawa Tengah dan mitracai di Jawa Barat. Yang terakhir, kearifan lokal dalam cerita budaya. Petuah dan sastra, contohnya suku Melayu, terkenal dengan seni sastranya. Lewat seni sastra, suku Melayu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi. Bangsa Indonesia memiliki banyak kearifan lokal. Sebagai bagian dari budaya bangsa, kearifan lokal merupakan gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan atau Puslitbangput, kearifan lokal diwujudkan dalam bentuk aktivitas yang digunakan untuk menjawab berbagai masalah dan pemenuhan kehidupan dan pemeliharaan kebudayaan. Pada dasarnya, kearifan lokal memuat tata kelakuan atau etika dalam menjalani kehidupan. Dan kearifan lokal tidak berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, tindakan, dan tingkah laku masyarakat.
Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bersikap bertindak serta membantu masyarakat mengembangkan peradaban manusia. Kearifan lokal dapat berupa sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem mata pencarian, sistem religi atau kesenian yang dimiliki masyarakat dari hasil adaptasi dengan lingkungan sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, kearifan lokal dikatakan sebagai hasil kebudayaan yang telah diturunkan turun-temurun. Misalnya, masyarakat Indonesia mengenal gotong royong dari generasi ke generasi. Masyarakat mewariskan budaya gotong royong karena memiliki banyak manfaat, antara lain memupuk kerukunan antar warga dan mempererat hubungan sosial. Kegiatan gotong royong membudayakan dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia karena diwariskan secara turun-temurun. Budaya gotong royong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal bangsa Indonesia. Selanjutnya ada peran kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Globalisasi di zaman sekarang ini berperan penting dalam segala aspek kehidupan. Bahkan globalisasi dapat mendatangkan beragam permasalahan sosial. Nah, kearifan lokal dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada sekarang ini. Nah, ciri-ciri kearifan lokal sebagai solusi dalam menghadapi globalisasi adalah 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Banyak masalah yang terjadi akibat globalisasi. Contohnya ada bencana alam, korupsi terjadi di mana-mana, dan eksploitasi masyarakat dan sebagainya. Nah, salah satu solusi mengatasi beragam pengaruh globalisasi yaitu masyarakat mengembangkan kearifan lokal. Di tengah arus globalisasi, kearifan lokal menjaga kebudayaan bangsa tetap lestari. Bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati diri dan identitasnya melalui kearifan lokal. Hendaknya kearifan lokal dipelihara dan dikelola secara bijak sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pemberdayaan. Yang pertama yaitu konsep pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan secara etimologis yaitu daya, yang berarti kekuatan mengembangkan kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses memperoleh atau memberi kemampuan dari pihak yang belum atau kurang berdaya. Nah, selanjutnya ada definisi pemberdayaan menurut para ahli. Yang pertama dari Talcott Parsons. Menurutnya, dalam proses pemberdayaan, orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan yang cukup dapat mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain. Yang kedua, ada Jim Ivey. Menurutnya, yaitu cara untuk mempersiapkan orang-orang dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas agar menentukan masa depannya. Yang ketiga, ada Tri Winarni. Menurutnya, inti dari pemberdayaan meliputi 3 hal, yaitu pengembangan atau enabling, memperkuat potensi atau daya atau empowering, dan memperkuat kemandirian. Nah, selanjutnya ada prinsip pelaksanaan pemberdayaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sri Najiati. Menurutnya, ada beberapa prinsip dari pelaksanaan pemberdayaan. Yang pertama ada kesetaraan. Prinsip ini meliputi kesetaraan penduduk antara masyarakat dan inisiator yang melakukan pemberdayaan masyarakat, di mana pihak pemberdaya atau inisiator diposisikan secara fleksibel. Pemberdaya memiliki tugas berbagi ilmu, pengetahuan, mendengarkan, dan mengakomodasi pendidikan masyarakat. Lalu yang kedua ada partisipatif. Yang dilakukan adalah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan komunitas. Contoh, dalam musyawarah, masyarakat memilih dan merumuskan kebutuhan dalam hidup. Proses pemberdayaan sehingga dapat mencapai tujuan dan harapan antara masyarakat dan pemberdayaan. Selanjutnya ada keswadayaan atau kemandirian. Kegiatan pemberdayaan membantu masyarakat lebih mandiri,
Ini karena program pemberdayaannya biasanya memberi bantuan daripada berusaha untuk menumbuhkan kemampuan kemandirian masyarakat. Selanjutnya ada berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat harusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, meskipun proses pemberdayaan selesai, program pemberdayaan dapat dilakukan atau dilanjutkan dan dikelola masyarakat secara mandiri. Selanjutnya ada dari Dharma dan Bhatnagar. Dalam hal ini diungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Nomor 2, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah. Yang ketiga, harus diperhatikan adanya keragaman budaya yang dimana harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Yang keempat, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Maka dari itu, harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan. Selanjutnya ada dari Merdikanto. Kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu, karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar yang terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, sebab hal ini akan mempengaruhi semangat untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa-masa mendatang. Yang ketiga, kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa lain. Dan yang terakhir ada dari Herbert Rabin, pemberdayaan memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, yang nantinya keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. Yang kedua, pemberdayaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Selanjutnya, dalam melaksanakan program pemberdayaan, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik. Dan yang terakhir, kegiatan pemberdayaan harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Materi yang berikutnya adalah faktor pemberdayaan komunitas. Yang pertama, adanya kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan. Yang kedua, pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Lalu, pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar. Dan adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan. Nah, dan juga adanya ketergantungan aliran budaya. Dan yang terakhir adalah adanya batas pemberdayaan. Lalu tujuan pemberdayaan komunitas itu apa sih? Yang pertama, untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang meliputi bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa saja yang mereka lakukan. Orientasi pemberdayaan komunitas menunjuk pada komunitas yang kurang berdaya atau tidak berdaya. Lalu pemberdayaan juga dilakukan kepada komunitas yang telah berdaya, tetapi dengan tujuan mengantisipasi terhadap ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunitas tersebut. Pemberdayaan komunitas diarahkan dengan pemberian daya kepada suatu komunitas. Berikutnya, siklus pemberdayaan komunitas. Itu ada 7 tahapan menurut Terry Wilson. Yang pertama, keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap yang kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam diri dan komunitasnya. Tahapan ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan serta merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap yang keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Tahapan kelima, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini,
hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Tahapan yang keenam yaitu telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya ketika keberhasilan dan peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Tahapan yang terakhir atau ketujuh, masyarakat telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Tahap pemberdayaan komunitas. Menurut Sulistiani dalam buku Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, tahap pemberdayaan komunitas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap penyadaran dan sikap menuju kesadaran kepedulian. Yang kedua ada transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sehingga sanggup mengambil kiprah dalam komunitasnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga akan terbentuk inisiatif dan kemampuan yang inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Sedangkan menurut Terry Wilson, tahap ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penyadaran atau awakening, yaitu tahap menyadarkan masyarakat akan kemampuan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik. Yang kedua ada tahap pemahaman atau understanding, berarti pemberian paham dan persepsi baru tentang siapa mereka, apa aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Yang ketiga ada pemanfaatan atau harnessing, yaitu memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya. Dan yang terakhir menggunakan keterampilan atau using, menggunakan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada inisiator pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan berupa menetapkan kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Lalu bentuk output peran dari pemerintah berupa kebijakan, misalnya dalam menetapkan peraturan dan penyelesaian sengketa. Dan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa dana, jaminan, alat, teknologi, manajemen, dan juga edukasi. Selanjutnya ada inisiator swasta yang melakukan perannya dalam memberikan kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dan bentuk output perannya berupa konsultasi dan rekomendasi kebijakan serta investasi. Fasilitas yang diberikan inisiator swasta sendiri berupa dana, jaminan, alat teknologi, tenaga kerja terampil, dan tenaga sangat terampil. Untuk inisiator yang ketiga adalah masyarakat yang memberikan perannya dalam partisipasi dalam setiap kegiatan, memberikan bentuk output peran berupa saran, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan, bisa juga menjadi objek dan partisipan. Dan fasilitas yang diberikan masyarakat berupa tenaga terdidik, tenaga terlatih, tenaga setengah terdidik, tenaga setengah terlatih. Partisipasi komunitas. Menurut Eugene Erickson, partisipasi komunitas dibagi menjadi 2, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Ada sisi internal berupa adanya rasa memiliki dalam komunitas, dan sisi eksternal berupa bagaimana individu terkait dengan pihak luar. Menurut Muljarto, memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi sebagai berikut. Yang pertama adalah rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Yang kedua, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. Yang ketiga, partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
Menurut Erikson dalam Selamat 1994, halaman 89, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap perencanaan atau idea planning stage. Yang kedua ada partisipasi dalam tahap pelaksanaan atau implementation stage. Dan yang terakhir adalah partisipasi dalam pemanfaatan atau utilization stage. Strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan komunitas antara lain yang pertama, mempertimbangkan potensi masyarakat. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus. Yang keempat, mengangkat kearifan lokal. Dan yang kelima, memberikan bantuan sarana. Tahap pemberdayaan komunitas dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahapan pertama, perencanaan, terdiri atas sosialisasi awal, mengenal masyarakat dan pemetaan swadaya. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan, terdiri atas pengorganisasian masyarakat, penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi, terdiri atas evaluasi dan terminasi. Untuk contoh pemberdayaan komunitas, kami ambil menjadi 8 contoh, yaitu pemberdayaan suku laut, Kampung Batik Laweyan Surakarta, Kampung Naga, suku Baduy, masyarakat petani Bakumpai, masyarakat Lawalebak, suku Bajo, dan masyarakat Deponsero Utara. Pemberdayaan suku laut. Suku laut adalah komunitas adat yang hidup mengembara di laut. Sebagian besar suku laut hidup bermukim di Provinsi Kepulauan Riau. Mobilitas komunitas ini menyebar, khususnya yang berada di wilayah Batam, berada di sekitar Selat Malaka, Selat Phillip, Selat Singapura, dan Laut Tiongkok Selatan. Mobilitas tersebut ternyata menyebabkan persoalan terkait teritorial tersendiri. Hal inilah yang menjadi dasar program pemberdayaan komunitas, dengan salah satu output dari pelaksanaan program adalah bermukimnya secara permanen komunitas di Pulau Bertam. Program ini diyakini sebagai program unggulan pemerintah, dengan pelaksana program di bawah Departemen Sosial, serta merupakan proyek percontohan pembinaan suku laut melalui peran serta masyarakat dan kerjasama Departemen Sosial Republik Indonesia dengan organisasi sosial yaitu KKKS. Direktorat Pemberdayaan menyebutnya sebagai salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan nasional di daerah yang sulit terjangkau. Pemberdayaan Kampung Batik Laweyan. Salah satu industri batik yang cukup memiliki eksistensi, keunikan, dan nilai historis tinggi adalah Kampung Batik Laweyan Surakarta. Sekitar tahun 2004 dibentuk lembaga kepeloporan non-profit bernama Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Tujuannya adalah membangun serta mengoptimalkan seluruh potensi Kampung Laweyan untuk bangkit dan menyiapkan diri menghadapi tantangan globalisasi. Usaha tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Kota Surakarta. Ekonomi di Laweyan mulai meningkat dan jumlah pengusaha batik Laweyan bertambah menjadi 63 pengusaha batik. Laweyan ditetapkan oleh Wali Kota Solo sebagai daerah tujuan wisata dan kawasan urban heritage dengan nama Kampung Batik Laweyan. Pemberdayaan masyarakat Kampung Naga. Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat di Jawa Barat yang masih alami. Masyarakat Kampung Naga masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Mereka menolak intervensi pihak luar jika bertujuan mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut. Pemerintah melalui Kemendikbud dan Pusat Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal atau P2P-NFI melakukan upaya pemberdayaan melalui pengadaan program PAUD dan pendidikan non-formal yang berbasis kearifan lokal, serta program pendidikan keterampilan kemandirian dan kewirausahaan. Tujuan program ini adalah menekan jumlah buta huruf masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penduduk Kampung Naga dapat memperoleh akses pendidikan meskipun hidup dalam tradisi yang kuat. Lingkungan asri dan kekhasan cara hidup penduduk Kampung Naga diberdayakan dengan cara mengembangkan pariwisata di Kampung Naga. Banyaknya wisatawan yang tertarik dengan kampung ini mendorong pemerintah menetapkan Kampung Naga sebagai kampung adat dan objek wisata. Pemberdayaan masyarakat Baduy. Suku Baduy merupakan salah satu suku yang tinggal di Provinsi Banten. Suku Baduy dibagi menjadi Baduy dalam yang cenderung menolak pengaruh dari luar dan Baduy luar yang sebaliknya. Suku Baduy terkenal sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Sebagai contoh, 1. Menjaga kebersihan air sungai. 2.
membangun rumah dengan bahan yang mudah diurai tanah, dan yang ketiga, lebih memilih berjalan kaki untuk bepergian ketimbang menaiki sebuah kendaraan. Pemberdayaan petani bakumpai di Kabupaten Barito Kuala. Salah satu hal menarik dalam tradisi bertani petani bakumpai adalah pemilihan lokasi pertanian dan sistem penanaman pada lahan pasang surut yang disebut tanah. Petani bakumpai terkenal karena kejelian mereka memilih lahan pertanian di daerah pinggir sungai. Akan tetapi, dilihat dari segi geografis, lahan pertanian petani bakumpai termasuk kategori rawat pasang surut tipe A, yaitu lahan yang selalu terendam air, baik pada saat pasang besar maupun pasang kecil. Keadaan ini menyebabkan para petani bakumpai tidak dapat memaksimalkan hasil pertanian. Bentuk kontribusi pemerintah dalam memberdayakan petani bakumpai misalnya melalui pengadaan traktor, penyediaan pupuk, dan berbagai obat pembasmi hama. Selain itu, pemerintah setempat melalui Dinas Pertanian sering melakukan pelatihan bagi petani bakumpai mengenai tata cara bertani di lahan pasang surut. Pemberdayaan masyarakat rawa lebak. Berdasarkan definisi, rawa lebak adalah rawa yang bukan akumulasi air pasang, melainkan limpasan air permukaan baik di wilayah tersebut maupun wilayah sekitarnya karena topografinya yang lebih rendah. Pada umumnya, hampir seluruh profesi penduduk rawa lebak berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya lahan. Keberhasilan budidaya padi di lahan rawa lebak sangat bergantung musim, khususnya pola hujan, karena umumnya lahan rawa lebak sering mengalami banjir. Tinggi rendahnya genangan air sulit diprediksi, seperti di kawasan Kalimantan. Keterlambatan tanam pada musim hujan beresiko besar gagal panen karena padi terendam. Petani lokal di lahan rawa lebak Kalimantan Selatan umumnya masih memperhatikan fenomena alam, seperti bintang atau binatang untuk melihat peluang keberhasilan usaha tani dan waktu tanam. Pemberdayaan suku Bajo. Salah satu lokasi tempat tinggal suku Bajo adalah pesisir pantai desa Torosiaje, Kecamatan Popayoto, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Suku Bajo terkenal masih memegang teguh kearifan lokal. Masyarakat Bajo mempercayai bahwa gugusan karang merupakan tempat bersemayam arwah para leluhur. Oleh karena itu, mereka dilarang mencemari air laut dengan sampah. Larangan-larangan yang mengakar kuat dalam masyarakat secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masyarakat Bajo memiliki kecerdasan ekologis sebagai kontrol lingkungan. Demi menjaga lingkungan alam, masyarakat suku Bajo membentuk kelompok sadar lingkungan atau KSL. Bersama lembaga swadaya masyarakat, komunitas ini mengangkat kembali kearifan lokal yang menunjukkan perilaku kecintaan ekologis. Kearifan lokal diterapkan dalam berbagai kegiatan, misalnya penanaman kembali hutan mangrove dan padang lamun. Salah satu peran serta pemerintah adalah menetapkan Kampung Suku Bajo sebagai desa wisata. Pemberdayaan masyarakat adat Deponsero Utara. Masyarakat adat Deponsero Utara telah mengenal sejumlah aturan adat yang berlaku turun-temurun untuk melindungi kelestarian alam. Mereka mengelompokkan wilayah dalam berbagai zona berdasarkan kegunaannya, wilayah konservasi, kawasan perlindungan untuk air, dan kawasan untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka memberlakukan sistem pemanfaatan lahan yang diatur menurut aturan adat. Sebagai contoh, kebiasaan menanam pohon dan larangan segala bentuk aktivitas penebangan di wilayah dekat sungai. Mereka meyakini bahwa pohon berguna untuk menjaga kualitas air sekaligus mencegah erosi. Masyarakat adat Deponsero Utara juga memiliki tempat-tempat keramat yang dilindungi dan tertutup untuk aktivitas manusia dalam bentuk apapun.